Makanya di masjid ini coba kita lihat, sebelah kanan ada tulisan Allah dan sebelah kiri ada tulisan Muhammad, nggak ada Abdus Somad. Ini kenapa? Bahkan di pintu-pintunya, di pintu tertulis Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sekarang ada yang ceramah katanya nggak boleh menyandingkan nama Allah dengan nama Muhammad, karena Allah itu Tuhan, sedangkan Muhammad itu manusia. Ini nanti mana tahu ada yang datang kemari lalu dia mengkritik, walaupun dia belum tentu berani. Tapi sekarang kritik kan nggak bisa langsung, dia foto, dia posting di fake account. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi sampai melihat makhluk yang paling besar ciptaan Allah, namanya Arash. Arash artinya singgasana. Di tiang-tiang Arash itu Nabi melihat ada dua nama yang bersanding. Itulah nama Allah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam makan buah kuldi, lalu dia berdosa, dia bertaubat, doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini mesti diterjemahkan. Boleh hanya bahasa Arabnya saja. Sudah lama saya ke Mekah, habis ke Mekah ke Madinah, sudah lama saya ceramah, baru ini diwajibkan terjemah. Jangan hanya, kalau saya jenderal, doa pun saya terjemahkan. Kenapa? Karena banyak jamaah kita nggak ngerti. Dia manggut-manggut, pas ditanya kenapa kau ngangguk, kulihat yang sebelah kanan ngangguk, aku ngangguk juga, kata dia. Mesti diterjemahkan memang. Cuman kadang di tempat lain kurang peduli. Memang beda kalau di BIN ini. PIN bukan sembarang PIN. PIN-nya bergambar bintang. Sudah lama saya mau ceramah di BIN, baru ini diundang. Sampai mana tadi ceramah? Nabi Adam berdosa, minta ampun sama Allah, Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, kami sudah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi. Kenapa dia bilang kami? Karena dia berdoa dengan istrinya. Maka ibu, kalau suami berdoa, dengarkan baik-baik. Kadang ada suami ini doanya untuk diri dia saja. Dan kalau suami doanya doa bahasa Arab, bilang sama dia, terjemahkan. Jangan ibu amin-amin aja. Ini ada suami istri waktu sholat tahajud bersama, amin, amin. Pas kejadian baru marah. Ternyata doanya, Allahumma zawwijni zawjatan tsaniyatan jamilah. Nikahkan aku dengan istri kedua yang cantik. Makanya tanya dulu, kamu ngomong apa tadi? Ini walaupun ceramah saya di BIN, tapi ini kan direkam. Ini untuk semua kantor se-Indonesia di Sabang sampai Papua. Tolong, walaupun saya ceramahnya di Masjid Al-Bait Al-Akbar, tapi ini nanti akan diupload di channel Ustaz Abdus Somad. Tolong subscribe, like, share, and comment. Nah, maka ketika Nabi Adam setelah berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Nabi Adam melihat ada nama yang bersanding dengan nama Allah di tiang Arash. Lalu dia berkata, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad, aku memohon kepadamu berkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosa. Allah bertanya, Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Karena ketika engkau ciptakan aku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku dan aku lihat di tiang Arash
ada tertulis nama yang bersanding dengan namamu, itulah dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum ada anak nanti punya anak dikasih nama anaknya Muhammad. Terserah mau tambahan belakangnya nggak apa-apa, karena itu adalah simbol kita. Ini kadang buat nama anak kamu siapa? Camry Pak Ustaz. Itu kan merek mobil. Kebetulan lahirnya 17 Agustus Pak Ustaz. Terus apa hubungannya? Camry itu maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus cinta NKRI, tapi tolong di pangkalnya tulis Muhammad Camry. Cantik namanya. Begitu. Ini sekarang banyak orang sekarang buat nama anak ini cocokologi. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, lahir anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, jangan positif. Nah, jadi nama itu adalah, kadang orang ini ngomong ikut omongan Shakespeare dari Inggris. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Bagi kita nama adalah doa. Mudah-mudahan nama ini mengangkat harkat darjat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi melanjutkan Isra dan Mi'rajnya, dan ketika itu dia sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Sampai di sana, itulah yang dibaca sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bi'abdikal muhaiminu layla. Di ujungnya wa antal imam. Terjemahannya, assalatu wassalamu alaik, salawat dan salam untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man asra bi'abdika, wahai engkau yang sudah memperjalankan hambamu lailan di waktu malam. Dan ketika sampai di Palestina, wa antal imam, dan engkau yang menjadi imam sholatnya, nabi-nabi yang lain menjadi makmumnya. Dan di sini pun ada juga namanya Bapak Imam Sugianto. Masya Allah, Imam Sugianto, Bapak Wakil Bin, Wakil Kepala Bin. Lalu kemudian Islam ini pun berkembang. Yang membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, yang membawanya adalah Jibril. El artinya Tuhan, Jibr artinya kekuatan, Jibrail kekuatan Tuhan. Jibrail atau Jibril, El itu artinya Tuhan. Kalau Israel Pak Ustaz, Izra artinya pertolongan, El Tuhan, Israel pertolongan Tuhan, pakai ain, Israel, karena dia tidak mau disalahkan. Makanya nggak ada orang ketika ditanya kenapa bapakmu meninggal dicabut Israel, nggak ada. Kenapa si Anu meninggal? Stroke. Kenapa si Anu meninggal? Mencret. Karena dia ditolong oleh Tuhan, ditolong Allah sehingga dia mampu mencabut nyawa itu. Israel. Kalau Israel, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Terjemahan Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Somad. Tapi jangan setelah ini panggil saya Israel. Jadi El bahasa Ibrani, Hebrew language artinya Tuhan. Kalau Rafael, terjemahan Arabnya Syifa. Syifa artinya penyembuh, karena dia malaikat yang memberikan kesembuhan, kesembuhan dari Tuhan, maka disebut dengan Rafael. Kemudian Islam pun sampai. Ini ngumpulkan bahannya lama ini. Jadi tugas saya ini memang mirip-mirip tugas badan intelijen juga.
mengumpulkan data, menganalisa dan menyampaikannya. Cuman bedanya saya nyampaikannya ke jamaah. Kemudian Islam pun menyebar dari kota Makkah ke kota Madinah, dari Madinah menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Fustat itu sekarang Kairo. Dari Kairo menyeberang sampai ke Libya, dari Libya ke Tunisia, dari Tunisia ke Aljazair, dari Aljazair ke Maroko, tempat saya kuliah dulu. Dari Maroko ini menyeberang ke Andalusia. Banyak jamaah kalau saya tanya, Andalusia di mana? Nggak tahu Pak Ustadz. Real Madrid, Barcelona, tahu. Andalusia, nyebrang Laut Merah, nyebrang laut Samudra Atlantik sampai ke Andalusia. Maka ada satu tempat yang cantik. Yang cantik itu diumpamakan seperti buah. Buah yang paling cantik adalah buah delima. Makanya perempuan selalu dikatakan rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah. Maka yang paling cantik delima. Makanya batu cincin pun, Pak, itu batunya apa? Merah delima. Maka di pintu kota itu dipasang buah delima 3. Satu di atas, satu di kanan, satu di kiri. Kota itu namanya Granada. Rafael Granada. Kota yang indah di Spanyol sana. 700 tahun lamanya umat Islam berkuasa di sana sampai akhirnya tergoda, terpukau, terlena. Memang generasi biasanya terbagi 3. Pertama generasi penikmat, yang kedua pertama pejuang berjuang, setelah itu mulai penikmat, lama-lama penghancur. Memang organisasi pun begitu, yayasan pun begitu, umat Islam pun begitu. Akhirnya umat Islam hancur di Spanyol. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur, sehat badan, bisa berangkat umroh dan langsung kita jalan-jalan ke Granada, Spanyol, insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa deterjen. Sudah lama saya ceramah, baru sekarang disuruh menjelaskan tentang intelijen. Bagaimana Ustadz tentang Nabi Muhammad sebagai manusia yang memiliki intelijen? Jadi pada hari Kamis siang setelah zuhur, Nabi datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, ya, nanti malam kita hijrah. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena tadi ada rapat di Darun Nadwah. Semua kepala suku sudah bersepakat nanti malam jam 2 malam mereka akan datang ke rumah saya dan akan mencincang kepala saya. Maka nanti malam sebelum bangun tahajud kita akan pergi naik ke Jabal Sur. Pertanyaannya, dari mana Nabi tahu bahwa pagi Kamis tadi ada rapat? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau ceramahnya di TV. Dari mana Nabi tahu bahwa pagi tadi ada rapat antara Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya? Kok bisa dia tahu? Ternyata rapat pagi itu disadap. Pentingnya sadapnya. Sehingga datang laporan itu ke Nabi, dan sadapnya nggak pakai kabel, wireless. Menyampaikan berita ke Nabi, wahai Muhammad SAW, nanti malam kamu akan hijrah karena mereka akan bersepakat mengirim anak-anak muda ke tempat tidurmu, mereka akan mencincangmu. Apa alat yang dipakai? Jibril alaihissalam. Lalu Nabi pun malam itu dia keluar rumah. Anak-anak muda 12 dengan pedang yang panjang, dengan tangan yang kekar, sudah siap mencincang Nabi. Berikut saat mereka akan masuk ke dalam rumah, Nabi pun keluar. Itulah maka kita baca ayat itu malam Jumat. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sari tilawahnya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, di depan mereka kami jadikan tembok. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka ada tembok.
fa'aghsyaynahum, mata mereka kami tutup, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka pada saat itu Nabi pun keluar, mereka terpukau tidak melihat apa-apa. Tolong ayat ini jangan dipakai waktu ada razia lalu lintas. Ada orang kadang naik motor pas ngeliat ada polisi, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arshaynahum fahum la yubsirun. Iya, tetap disemprit prit katanya. Loh, kok Bapak ngelihat? Orang saya baca itu juga, kata Pak polisi. Polisinya ngaji. Kamu nonton ceramah Ustaz Somad juga kan, katanya. Iya. Iya podo be aku. Makanya kalau membaca ayat itu penting tahu artinya. Kalau enggak, orang ini merangka ini bim salah bim abrakadabra. Agama Islam ini ngerti, paham. Makanya tapi kalau ayat sholat enggak usah diterjemahkan. Jangan mentang-mentang saya ngomong mesti terjemahkan lalu sholat. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ya tetap biasa aja, cukup dengan faham saja. Tapi saya sampai hari ini, tadi saya segan Bapak Jenderal sampai menyebutkan Ustadz Somad itu S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan. Saya senang Pak, tapi nggak semua orang ikut senang dengan kesenangan saya. Nanti kalau ceramah ini diupload, sambutan Bapak diupload, yang nggak senang dia komen, alah kalau cuma lama di Arab, onta juga lama. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke atas Jabal Thur, dan dia di sana selama 3 malam. Tadi hari Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam. Ngapain dia 3 malam di atas? Dia berstrategi, nunggu. Karena ini hiruk pikuk. Dari mana dia tahu bagaimana perkembangan informasi yang ada di kota Makkah waktu itu? Ada yang mengejar, ada yang membunuh, ada yang mencari, ada yang memeriksa, ada yang interogasi, macam-macam. Diutus seorang laki-laki, namanya Abdullah, nama ayahnya Abu Bakar, nama kakeknya Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Bakar bin Abi Quhafah. Malamnya tidur di atas, siangnya keliling mendengarkan informasi apa yang terjadi, walaupun dia tidak terdaftar di kantor BIN. Dia sedang mendengarkan apa yang terjadi. Hati-hati, dinding dan tiang bisa bertelinga. Dia siang pura-pura nggak tahu, tapi malam dia naik ke atas cerita situasi begini ya Rasulullah, jangan turun dulu. Padahal kalau kita mau ini nggak perlu pakai ini, kan selesai. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kenapa ceritanya mesti nginap dulu 3 malam di atas, mesti ada yang dengar berita? Nabi mau ngajarkan kita hidup ini berstrategi dan mesti ada intelijen. Nggak boleh. Makanya tadi kalau Pak Jenderal mengatakan ini mesti ada pakai peci merah, jangan Pak Jenderal, nanti ketahuan. Cukup peci hitam saja, tapi singletnya merah. Karena ini bukan Polri, ini kita sedang bawah tanah ini. Kok malah saya yang menggurui Jenderal pula? Saudara yang dimuliakan Allah, bayangan saya, ini bayangan saya ya Bu ya, sebelum ceramah tadi, ini nanti ceramah di BIN ini pasti bawaannya macam khutbah Jumat. Ternyata Masya Allah, itu tergantung bagaimana pimpinannya nyambut kita. Ini kan sebelum kesini kami sudah ngobrol dulu tadi. Jadi saya sengaja dibawa oleh Jenderal bicara nyantai, ketawa. Saya tahu beliau kan melihat saya ini jangan-jangan Ustaz Somad lagi grogi, maka beliau ajak dulu ngobrol nyantai. Coba tiba-tiba sampai ke masjid, kita nggak ngobrol, nggak tahu situasi, nggak tahu berita,
tiba-tiba saya disuruh aja ceramah, pas dilihat ke depan menakutkan. Misalnya kalau di sini terus terang saya merasa aman, nyaman, adem. Kenapa adem? AC-nya bagus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana kalau ada musuh yang naik ke atas? Ada satu orang laki-laki yang pura-pura, kalau bahasa di kampung kami, ngangon. Pernah dengar ngangon? Bawa kambing, sampean Arab lumonang di Arab ngangon kambing, wedus. Ini bawa kambing supaya apa? Pura-pura ngangon kambing di bawah Jabal Sur. Supaya apa? Nanti kalau ada musuh tiba-tiba naik ke atas, kasih kode, jangan sampai naik ke atas. Begitu strategi Nabi SAW. Hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, setelah 3 malam barulah mereka melanjutkan perjalanan. Dan ketika perjalanan itu dilanjutkan, penunjuk jalannya, gaetnya bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abu Hurairah, bukan Usamah bin Zaid, bukan Zaid bin Sabit, bukan Ubay bin Ka'ab. Siapa penunjuk jalannya? Penunjuk jalannya adalah Ibnu Uraiqid, non muslim. Untuk apa dipakai dia? Supaya nanti waktu berjalan orang lihat. Siapa itu? Ibnu Uraiqid. Jalan. Tapi kalau penunjuk jalannya Abu Bakar, Umar, langsung ketahuan. Pasti rombongan Muhammad SAW kan? Itu makanya tadi saya larang, jangan pakai peci merah. Pakai peci merah ini berat, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah 8 hari 8 malam. Berangkat hari Ahad malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, sampai mereka di Quba. Lalu kemudian 4 malam lagi di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, sampailah mereka di Madinah. Itulah yang selalu kita lantunkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Tola'al badru alaina, sudah terbit bulan purnama di atas kami. Kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan bulan purnama? Karena jahiliyah yang gelap, terbit bulan purnama. Badar itu artinya bulan purnama. Sudah jadi nama orang Indonesia Badarudin. Yang perempuan Badriyah. Telepon nggak diangkat, WhatsApp nggak dijawab. Tola'al badru. Makanya kadang kalau Ustadz Somad datang ceramah, lalu jamaah nyambut. Tola'al badru itu artinya terang benderang seperti bulan purnama. Karena memang Nabi itu seperti bulan purnama, dan Nabi itu wajahnya putih berseri. Tiba-tiba Ustadz Somad disambut tola'al, pas muncul ireng. Sekarang Pak Ustadz kan ada skincare, wajah bisa berkilau. Ya lihat harganya dulu. Ada yang muka putih, leher hitam. Ustadz Somad ini kalau ceramah pasti menyinggung perasaan. Kunci dengar tausiah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, ninggal. Bukan kan, memang udah ajalnya sampai. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Takut juga. Lalu kemudian Nabi Muhammad sampai. Kenapa Nabi sampai itu disambut tola'al badru alaina? Karena sebelum Nabi sampai ke sana,
Nabi sudah kirim sahabatnya dulu. Siapa namanya? Mus'ab ibnu Umair, Sa'ad bin Zararah. Mereka ke Madinah dulu, nyari pengikut dulu, yang baiat Aqabah selama 2 kali musim haji. Mereka datang, bawa jamaah, pulang lagi, mempersiapkan semua, barulah Nabi datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi jangan bayangkan Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Enggak begitu, guys. Dia perlu penuh dengan intelijensia, kecerdasan untuk menjaga, membaca, bagaimana mengumpulkan informasi yang ada di Madinah, menganalisa informasi dan menyampaikan informasi ini ke Nabi. Yang mau ditangkap ini ada 2. Yang pertama peluang, dan kedua ancaman. Kalau ada peluangnya, ada ancaman. Kok saya lagi seperti membeli pembekalan sekarang? Ada nggak peluang di Madinah? Hijrah ini bukan Madinah ini ujuk-ujuk tiba-tiba Madinah, tidak begitu. Hijrah yang pertama kemana? Hijrah yang pertama dari Makkah turun ke bawah, namanya Yaman. Dari Yaman nyebrang Laut Merah, namanya Djibouti. Dari Djibouti naik ke atas, namanya Habasyah. Bahasa kitanya Ethiopia. Ada lagunya di Ethiopia, Iwan Fals yang dulu kelaparan. Saya karena di Masjid Segan, kalau di Tanah Lapang kita nyanyikan 3 album. Nabi sudah mengirim utusan untuk hijrah ke Ethiopia, tapi laporan siapa yang membawa ke Ethiopia? Namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Abi Thalib, sepupu Nabi, yang hubungan dekat, nggak mungkin mengkhianati Nabi. Tapi ketika Ja'far pulang ditanya, Ja'far, gimana keadaan di Ethiopia? Ya Rasulullah, di sana aman karena rajanya pro kita, namanya Najasyi. Tapi kalau Nabi ke sana, Nabi nggak akan mungkin punya kekuasaan karena ada raja. Nggak boleh ada 2 matahari kembar. Peluang, ancaman nggak ada, tapi peluang nggak ada. Kalau begitu hijrah ke sana nggak usah. Hijrah yang kedua, Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif nggak pakai sendal, nggak naik keledai, nggak bawa teman, sendirian. Supaya apa? Supaya musuh-musuh yang ngintip nyangka dia mau kemana? Nggak jauh-jauh kemana-mana. Makanya Bapak kalau ada rencana macam-macam jangan bawa koper. Pura-pura kayak jalan biasa aja. Tiba-tiba, mudah-mudahan suami-suami kita dijaga dari pelakor. Amin. Kok bisa belok ke situ ya? Sampai ke Taif. Taif itu 100 km dari kota Makkah, pegunungan cantik, adem, ayem, indah. Lalu kemudian sampai di Taif, Nabi tidak disambut dengan tola'al badru alaina, dilempar pakai batu, dilempar pakai kayu, dilempar pakai tulang onta, salah satunya mengena ke telapak kakinya, berdarah. Apa kata malaikat Jibril? Kalau sampai darah di telapak kakimu itu menetes ke tanah, maka akan aku ratakan mereka semua mati. Nabi mengusap telapak kakinya supaya darahnya nggak netes ke tanah. Seandainya saya yang dapat tawaran itu, wahai Abdul Somad, seandainya darah kakimu menetes ke tanah, kumatikan semua haters-hatersmu dan buzzer-buzzer yang mengejekmu. Tanpa tunggu pikir panjang, saya usapkan ke tanah langsung. Tapi insya Allah nggak perlu malaikat Jibril untuk mengatasi hater saya ini. Ceramah sekali di bin ini selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya tadi waktu keluar dari kantor kan ada logo bin besar, bintang kan. Saya sebetulnya mau ngajak Pak Jenderal foto. Cuman saya kan jaga harga diri saya juga. Kalau foto di masjid ini dilihat orang, alah paling di masjid kantor apa kata dia.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Begitulah Nabi. Lalu kemudian ketika terjadi tahun pertama aman, tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat, tahun kelima perang Khandaq. Nama perangnya Khandaq. Khandaq ini parit yang digali, parit yang digali. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki. Ini yang akan menyerang kita, 3 pasukan koalisi. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang musyrik dari Makkah, yang ketiga orang munafik yang berada di dalam pasukan kita. Siapa mereka? Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam.